udah turun 87%. Apakah Shopee bakal jadi 0 rupiah? Kemarin kita sempat bahas kenapa saham Gojek Tokopedia turun 47%. Itu menurut gue pribadi udah drastis banget ya. Bayangin kalau misalnya lo dulu masukin 100 juta rupiah, tapi hari ini sisa nilai investasinya itu 47 juta. Tapi sekarang gue mau sharing sama teman-teman yang lebih ekstrim lagi, yaitu saham kompetitor Gojek Tokopedia, Shopee. Shopee itu anak perusahaannya Sea Limited. Dan saham Sea Limited itu turun 87% dari all-time high mereka di 357 dolar 78 sen dan sekarang sisa 47 dolar. Jadi kalau misalnya lo dulu masukin 100 juta pas di all-time high, sekarang itu mereka sisa 13 juta rupiah. Itu kan benar-benar penurunan yang tajam sekali. Dan tentunya kita semua nggak ada yang mau kehilangan hampir 90% dari nilai investasi kita. Inilah alasan kenapa gue mau bahas. Kok bisa saham mereka terjun bebas segitu drastisnya? Kenapa penting? Supaya kita bisa sama-sama belajar bareng dan analisa bareng apa yang mengakibatkan saham perusahaan holding Shopee anjlok. Emang, mereka itu di-trade di NYSE atau New York Stock Exchange. Jadi kemungkinan besar teman-teman di Indonesia juga jarang ada yang beli. Tapi, kan saat ini udah ada 3 saham yang mirip, yaitu Gojek Tokopedia atau Goto, Bukalapak, dan baru-baru ini Blibli. Kita juga mau cari tahu apa yang kita bisa pelajari supaya investasi kita again gak terjun bebas. Dan gue mau sharing, apa sih yang perlu dilihat saat menganalisa saham? Kita perlu tahu ini supaya kita bisa lebih cermat menganalisa saat mengambil keputusan untuk beli saham. Oh ya, di video kali ini gue juga bakal ada beberapa referensi ke video gue sebelumnya saat gue ngebahas saham Gojek Tokopedia. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa klik di deskripsi. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, please help to like and subscribe. Soalnya itu bakal ngebantu banget untuk mensupport channel ini supaya bisa terus berkembang dan melanjutkan misinya to elevate Indonesia's financial literacy. Oke, tanpa basa-basi, let's go. Kalau misalnya di video Gojek Tokopedia, gue analisanya itu menggunakan comparables. Tapi kalau misalnya di Sea Limited, gue bakal analisa secara internal perusahaan untuk bedah apa yang terjadi di dalam perusahaan holding Shopee ini. Gue bakal video ini menjadi 3 bagian. Pertama, apa tesis awal investor sehingga saham Sea Limited bisa naik segitu cepatnya di tahun 2020 dan 3/4 dari 2021. Kedua, apa yang terjadi sehingga saham mereka turun segitu drastisnya? Dan terakhir, apa artinya untuk kita semua di Indonesia? Gimana caranya kita menanggapi saham yang mirip kayak Blibli, Goto, dan Bukalapak? Sebelum kita jawab kenapa saham Sea Limited naik, kita pahamin dulu bisnisnya. Bisnis Sea Limited itu kebagi 3. Pertama, digital entertainment. Kedua, e-commerce Shopee. Dan ketiga adalah digital financial services. Ini kayak Shopee Pay. Digital entertainment itu adalah divisi game mereka, yaitu G-Arena, yang mereka bikin untuk PC maupun handphone. Mereka mempunyai 2 tipe, yaitu game yang mereka develop sendiri secara in-house, kayak game Battle Royale Free Fire, dan juga game-game pihak ketiga yang mereka publikasikan secara global, atau gampangnya, mereka itu adalah sebagai distributor game-game populer kayak League of Legends. Divisi kedua mereka adalah e-commerce Shopee. Gue rasa udah nggak usah jelasin, semua orang udah pasti tahu Shopee itu apa, tapi intinya, Shopee ini mereka grow dengan sangat masif dan mereka buka di negara-negara lain kayak Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Philippines.
Divisi ketiga mereka itu adalah Digital Financial Services seperti ShopeePay dan Cbank. Sejak mereka IPO di 2017, harga IPO mereka itu udah tumbuh kencang. Dari $14.72 di November 2017, sampai kira-kira $36.38 di November 2019, which is kira-kira 2,5 kali lipat dalam waktu 2 tahun saja. Tapi, saham mereka itu tumbuh jauh lebih kencang lagi di 2 tahun berikutnya, yaitu dari $36.38 ke $357.78 di peak mereka di November 2021. Which is kira-kira 9,8 kali lipat dalam hanya 2 tahun. Dan valuasi perusahaan di peak itu adalah $200 miliar, which is sama dengan segini. Coba kalau misalnya kalian hitung, ini ada berapa nol? Dan ini bacanya gimana? Ini itu 3.143 triliun, which is 3 kali lipatnya BCA, 547 kali lipatnya Garuda Indonesia, dan 734 kali lipatnya Bluebird. Atau sedikit lebih banyak dibanding seluruh APBN Indonesia di tahun 2023. Kenapa sahamnya naik begitu pesat? Pertama, pendapatan mereka itu naiknya sangat eksponensial. Dari $414 juta di tahun 2017 ke $827 juta, ke $2,2 miliar, ke $4,4 miliar, dan ke $10 miliar di tahun 2021. Ini benar-benar gila banget loh. Coba kalau misalnya kalian bayangin, kalau jualan 1 miliar rupiah, mau naik ke 2 miliar rupiah, itu udah lumayan susah. Tapi ini naik itu dari 4,4 miliar US dollar ke 10 miliar US dollar atau 68 triliun ke 156 triliun rupiah dalam waktu 1 tahun saja. Dan mereka naik 2 kali lipat setiap tahun, itu dari 2017 sampai ke 2021. Dan hebatnya lagi, tingkat rugi mereka itu bisa dibilang tergolong sangat bagus. Karena awalnya mereka itu rugi 561 juta di tahun 2017, which is negatif 135%, dan mereka perbaiki ke 961 juta dolar di tahun 2018, which is minus 116%, lalu ke minus 1,5 miliar dolar di tahun 2019, which is minus 67%, lalu minus 1,6 miliar dolar di tahun 2020, which is minus 37%, dan minus 2 miliar dolar di tahun 2021, which is minus 21%. Buat sedikit konteks, gue pernah info bahwa Gojek Tokopedia itu ruginya 495%. Jadi kalau misalnya dilihat, ini minusnya cuma 21%, itu bagusnya luar biasa untuk perusahaan teknologi yang growth-nya segitu masifnya. Sekarang pertanyaannya, kok bisa Sea Limited mempunyai net loss 21%? Padahal Gojek Tokopedia itu kerugiannya sampai 495%. Nah, jawabannya itu di sini. Ini gue share table operating income untuk 3 divisi mereka, yaitu Digital Entertainment atau Garena, E-commerce Shopee, dan Digital Financial Services. Yang kita perlu fokuskan adalah angka-angka ini. Garena itu adalah cash cow mereka. Kelihatan banget ya, operating income-nya itu sangat sehat. Naik dari 70 juta dolar di 2018, 530 juta dolar, 1 miliar dolar, dan 2,5 miliar dolar di tahun 2021. Inilah yang membiayai investasi besar-besaran mereka di divisi lainnya, yaitu e-commerce Shopee dan juga Digital Financial Services. Sehingga kerugian mereka itu tidak sebanyak perusahaan startup e-commerce lainnya seperti Gojek Tokopedia karena mereka didukung sama divisi cash cow. Kenapa ini bagus?
Inilah tesis investor saat mereka invest di harga yang terus meningkat secara eksponensial. Tesisnya artinya ini, Shopee atau Sea Limited tidak perlu tergantung sama fundraising, nyari-nyari investor, atau jual-jual saham. Teorinya, kalau misalnya growth mereka terus berlanjut, mereka itu bisa self-funding Shopee sama ShopeePay dan Cbank selamanya dibanding Gojek sama Tokopedia atau e-commerce lainnya yang harus terus fundraise dari tahun ke tahun sampai mereka mencapai tingkat profitability. Tesis investor, dengan adanya cash cow ini, Shopee juga bisa jauh lebih agresif dibanding Tokopedia. Terbukti dengan ekspansi mereka kemana-mana dari Taiwan sampai Thailand sampai ke Eropa. Kenaikan dari pendapatan Garena dan Shopee juga sangat didukung oleh COVID, di mana akibat lockdown, orang-orang seluruh dunia pada punya waktu yang lebih di rumah, dan mereka juga nggak spend duitnya mereka untuk jalan-jalan, nonton bioskop, dan makan-makan di restoran. Sehingga spending mereka untuk game online di handphone atau di komputer itu menjadi alternatif entertainment yang baik. Nah, ini second topik kita. Mereka udah naik segitu cepatnya dan dapat momentum yang segitu bagusnya. Apa yang terjadi? Kok bisa dari November 2021, di mana saham mereka itu all-time high, $358, bisa turun hampir 90% ke $47. Menurut gue ada 3 hal. Pertama, dunia di akhir 2021 udah mulai recovery dari COVID. Sehingga orang-orang udah mulai keluar dari rumah, dan saat orang-orang udah nggak di lockdown, ini menjadi tren reversal. Yang tadinya lockdown itu mengakibatkan peningkatan spending di Garena gara-gara mereka terpaksa di rumah, sekarang mereka udah bisa keluar, sehingga spending mereka di game itu menurun. Kedua, secara makro, 2022 itu sangat challenging akibat perang di Ukraine dan Russia, dan juga akibat COVID-19 yang mendorong negara-negara, apalagi Amerika, untuk print duit sebanyak $5 triliun untuk relief COVID-19, which is terbanyak di sejarah Amerika Serikat. Sehingga dengan money supply baru ini, inflasi dan suku bunga dunia itu didorong naik ke atas, dan sekali dompetnya orang itu tipis, spending mereka pertama yang mereka pangkas adalah pengeluaran-pengeluaran yang gak penting, which is, kalian bisa tebak, game. Ketiga, pada Februari 2022, pemerintah India blokir game-game Garena, termasuk game populer mereka Free Fire, karena mereka ada national security concerns akibat data-data yang dikirim ke server di China. Dan ini yang kena bukan cuma game Garena aja, tapi banyak aplikasi game lainnya juga. 3 alasan ini mengakibatkan penurunan cash cow mereka secara drastis. Bookings digital entertainment mereka mengalami penurunan year on year sebesar 39%. Ini kelihatan ya. Bahkan quarterly active users mereka itu turun 15% year on year. Quarterly active users tuh artinya berapa orang yang aktif menggunakan aplikasi tersebut. Tapi quarterly paying users atau artinya itu setiap quarter berapa banyak orang yang bayar, itu turun lebih banyak lagi di 39%. Artinya, rata-rata basket size atau spending per user itu menjadi lebih sedikit. Dan otomatis, begitu cash cow Sea Limited dipangkas, kerugian mereka itu membengkak secara drastis. Di kuartal kedua 2021, praktis mereka itu sebenarnya hampir tidak rugi dari segi adjusted EBITDA. Cuman minus $24 juta. Tapi di kuartal kedua 2022, adjusted EBITDA mereka itu membengkak ke minus $506 juta. Dan kontribusi terbesarnya itu ada di pengeluaran adjusted EBITDA Garena yang tadinya itu di
740 juta dolar turun drastis ke 334 juta dolar di kuartal kedua 2022. Artinya, cash cow mereka itu tambah lama tambah turun. Dan udah mulai nggak bisa mensupport investasi di Shopee dan ShopeePay sebanyak dulu. Dan Shopee akhirnya terpaksa untuk pangkas investasi dan biaya mereka dengan menutup Shopee di negara-negara lain seperti di Argentina, Chili, Colombia, Meksiko, India, France, dan Spain. Dan mereka juga mem-PHK karyawannya. Inilah alasan kenapa harga saham Sea Limited terjun bebas. Soalnya thesis investor yang awalnya pikir Sea Limited itu nggak perlu rugi gede-gede gara-gara ada cash cow yang terus bertumbuh segitu cepatnya, ternyata mengalami penurunan. Jadi, apa yang kita bisa belajar dari sini? Pertama, untuk kebanyakan orang, terutama teman-teman yang baru mulai investasi saham dari nol, jauh lebih aman untuk kalian fokus ke saham-saham perusahaan yang stabil dengan track record puluhan tahun. Soalnya, perusahaan yang relatif baru IPO, apalagi startup, itu sangat dinamis. Dan tren performa yang bagus itu bisa-bisa belum terbukti untuk tahan jangka panjang, seperti kasusnya performa game Garena. Kalau misalnya lu mau benar-benar invest di perusahaan startup, seperti Blibli, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, lu harus benar-benar pantau perkembangannya secara detail, karena perkembangannya itu sangat cepat, dan itu membutuhkan ekstra hati-hati supaya investasi kita nggak hilang. Ini berbeda sama perusahaan-perusahaan blue chip yang relatif jauh lebih stabil, yang lu bisa pegang dan pede untuk simpen jangka panjang. Pelajaran yang kedua adalah peringatan untuk kita jangan terlalu agresif. Untuk yang punya bisnis, jangan terlalu agresif. Akhirnya banyak rugi kayak Shopee yang terpaksa nutup sekian banyak cabang. Dan ini juga reminder untuk teman-teman investor sendiri. Jangan terlalu nafsu ngejar growth yang sangat agresif. Harus ditimbang dengan resikonya dan kebutuhan sendiri. Oke, itu aja di video kali ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. I will see you guys in the next video.